रोशनी का सफर, रोशनी का सफर। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anil 'azim. Quran surah Al-Hijr ayat ke-88. Alhamdulillah, dengan karunia Allah Ta'ala pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk menikmati sebuah karunia yang luar biasa untuk bisa menikmati setiap rangkaian ibadah dalam bulan suci Ramadan. Salah satu keistimewaan bulan Ramadan ini adalah terkabulnya doa-doa kita. Maka perbanyaklah doa-doa dalam bulan Ramadan. Pada kesempatan daras Ramadan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit ceramah berkenaan dengan keutamaan membaca surah Al-Fatihah. Bagaimana ayat yang telah saya bacakan tadi, artinya ialah, sesungguhnya telah kami berikan kepada engkau 7 ayat yang selalu diulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Quran surah Al-Hijr ayat ke-88. Banyak sekali keutamaan surah ini yang diterangkan di dalam hadis-hadis. Sebagian diantaranya terdapat di dalam Nasa'i dari Ubay bin Ka'ab meriwayatkan, yakni yang mulia Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak menurunkan di dalam Taurat maupun Injil seperti apa yang diturunkan di dalam Ummul Quran, yaitu Sab'ul Masani, dan ia dibagi sama rata antara aku dan hamba-hambaku, dan untuk hambaku apa yang dimintanya. Terdapat di dalam Kitabul Iftitah Fathul Fatihatil Kitab. Dengan perantaraan surah Al-Fatihah ini, doa apapun yang dipanjatkan kepada Allah mesti akan dikabulkan. Keunggulan dan keutamaan ini sangat penting, karena di dalamnya diterangkan satu patokan amal yang berfaedah bagi manusia di dunia ini dan di akhirat nanti, yakni doa yang dipanjatkan dengan perantaraan surah Al-Fatihah akan dikabulkan. Tetapi bukan berarti maksudnya ialah setelah membaca surah Al-Fatihah maka doa kita akan dikabulkan, melainkan maksudnya ialah wasilah doa yang ada di dalam surah Al-Fatihah itu, dengan memanfaatkannya barulah doa akan dikabulkan. Bagaimana diterangkan di dalam surah Al-Fatihah, setelah kita membaca surah Al-Fatihah maka doa-doa kita akan dikabulkan. Tapi bukan seperti itu yang dimaksud. Yang dimaksud ialah bagaimana setelah kita mempelajari surah Al-Fatihah, bagaimana tata cara surah Al-Fatihah ini dibaca, bagaimana tata cara kita berdoa dengan cara yang baik, maka doa itu akan dapat dikabulkan. Begitu yang seharusnya. Maka muncul sebuah pertanyaan, apa yang dimaksud dengan wasilah itu? Wasilah itu ialah, pertama Bismillah, kedua Alhamdulillah, ketiga Ar-Rahman, keempat Ar-Rahim, kelima Maliki Yaumiddin, keenam Iyyaka na'budu, ketujuh Iyyaka nasta'in. Sebagaimana surah Al-Fatihah ini mempunyai 7 ayat, demikian pula Al-Fatihah ini mempunyai 7 pilar untuk terkabulnya doa. Jadi dijelaskan bahwa dalam surah Al-Fatihah ini terdapat 7 pilar untuk terkabulnya doa. Yang pertama, bagaimana Bismillah,
Alhamdulillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu, Iyyaka nasta'in. Bagaimana pilar-pilar ini saya akan jelaskan, dan nanti bagaimana tata cara berdoa agar setelah perantaraan dari surah Al-Fatihah ini doa-doa kita akan dapat dikabulkan. Amin. Pilar yang pertama, di dalam kalimat bismillah. Maksudnya ialah bahwa tujuan doa itu harus baik. Tidaklah dibenarkan seorang pencuri berdoa kepada Allah Ta'ala untuk mencuri, kemudian ia meminta supaya doanya dikabulkan dengan menyebut nama Allah dan dengan meminta pertolongannya. Apa saja doa yang dipanjatkan hendaknya tentang suatu pekerjaan yang di dalamnya ada keriduan antara Allah dan hambanya. Perhatikanlah ketentuan-ketentuan doa yang sudah diterangkan di dalam kalimat yang pendek ini. Bagaimana di sini telah dijelaskan di dalam kata bismillah, Allah Ta'ala menjelaskan bahwa ketika seseorang akan berdoa, maka mintalah yang baik. Tadi dicontohkan seseorang yang akan mencuri meminta pertolongan kepada Allah untuk dikabulnya doa, dia akan mencuri. Doa itu tidak akan bisa diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi yang seharusnya adalah dengan menyebut nama Allah dan dengan meminta pertolongannya. Jadi apapun pekerjaan yang di dalamnya Allah Ta'ala ridho kepada kita, maka Allah Ta'ala akan memberikan pengabulan terhadap pekerjaan-pekerjaan dan doa-doa kita. Amin. Hazrat Khalifatul Masih Tsani menceritakan sebuah kisah. Saya sering melihat orang berdoa untuk kecelakaan dan kebinasaan orang lain. Kemudian mereka mengeluh dan berkata, doa kami tidak dikabulkan. Demikian juga beberapa orang meminta doa untuk maksud yang tidak baik. Kemudian mereka menggerutu dan berkata, doa tidak terkabul. Sebagian orang ada yang berlagak sok bertakwa. Mereka memberi jimat dan doa untuk hal-hal yang tidak pantas. Padahal semua doanya itu tidak akan dikabulkan, melainkan doa itu akan ditamparkan kembali ke mukanya. Bagaimana Hazrat Khalifatul Masih Tsani menceritakan berkenaan dengan orang yang berdoa untuk mendoakan orang lain atau memberi jimat kepada orang lain, hal-hal yang seperti ini tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala, melainkan doa-doa seperti ini akan dikembalikan ke mukanya dia sendiri. Selanjutnya, pilar kedua terkabulnya doa. Disebutkan di dalam kalimat Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, bahwa doa itu hendaknya memberi dampak keuntungan dan manfaat bagi hamba-hamba Allah yang lain, dan juga hendaknya bermanfaat bagi seluruh dunia, atau sekurang-kurangnya janganlah mendatangkan kerugian kepada orang lain. Dengan dikabulkannya doa tersebut, lahirlah puji sanjung terhadap Allah Ta'ala. Bagaimana penjelasan pilar kedua ini terdapat di dalam kata Alhamdulillahirabbil alamin, bahwa hendaknya doa ini memberi dampak keuntungan dan manfaat bagi hamba-hamba Allah yang lain. Jadi memanjatkan doa, jadi jangan sampai orang tersebut tahu. Jadi bagaimana doa itu akan bisa dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dan doa itu hendaknya memberikan manfaat kepada seluruh dunia. Bagaimana seperti yang kita ketahui pada saat ini, Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis telah memberikan khutbah Jumat, beberapa khutbah Jumat belakangan ini beliau memohon doa agar dunia ini dibebaskan dari perang dunia ketiga. Semoga Allah Ta'ala selalu melindungi kita semua. Selanjutnya, pilar ketiga ialah di dalam doa itu hendaknya ada permohonan turunnya rahmat Allah yang sangat luas, sehingga dengan terkabulnya doa itu akan nampak sifat rahimiyat Tuhan. Pilar keempat ialah hendaknya doa itu memiliki hubungan sifat rahimiyat Allah Ta'ala, yakni doa itu memiliki dasar kebaikan yang pengaruhnya berlaku atas dunia hingga satu masa yang panjang. Oleh sebab itu, orang-orang baik selalu dapat mengambil manfaat dari doa atau sekurang-kurangnya jangan ada rintangan pada jalan mereka. Pilar kelima ialah di dalam doa hendaknya diingat sifat Allah Ta'ala, yaitu Maliki Yaumiddin. Saat berdoa, jangan melupakan sarana yang telah nampak yang ditetapkan Allah Ta'ala untuk terkabulnya doa. Karena jika kita mengabaikan sarana yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, lalu kita memohon pertolongan Allah Ta'ala, adalah satu tindakan yang tidak masuk akal. Selanjutnya, pilar keenam ialah orang yang berdoa mempunyai hubungan yang erat dengan Allah Ta'ala dan memiliki sifat ikhlas yang sempurna. Dia harus bersih dari perbuatan syirik terhadap Allah dan dari pikiran-pikiran semacam itu. Selanjutnya ialah pilar ketujuh. Dia hendaknya sudah menjadi milik Tuhan dan memiliki ketawakalan sempurna kepada Tuhan. Pandangannya benar-benar telah terhiasi oleh Allah Ta'ala, dan dia telah mencapai martabat di mana dia akan meminta hanya kepada Allah Ta'ala semata
walau bagaimanapun penderitaan yang dialaminya menyebabkan hati dan jiwanya tersiksa. Telah dijelaskan tadi bagaimana rangkaian-rangkaian doa kita, bagaimana tatanan-tatanan tata cara doa agar memanjatkan doa yang baik dan benar, tidak berdoa kepada orang yang jelek, bagaimana tidak mendoakan orang yang buruk, tidak mendoakan agar celaka, doalah dengan yang baik, berdoa untuk kebaikan seluruh dunia. Ini adalah anjuran untuk kita semua, terutama di bulan suci Ramadan ini. Hendaknya kita selalu mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita, mendoakan keluarga kita, mendoakan sanak saudara kita, mendoakan Hazrat Khalifatul Masih untuk terus bisa memimpin dunia ini dan memberikan ilmu-ilmu ma'rifat yang ada pada kita. Selanjutnya yaitu nama lain surah Al-Fatihah dan artinya. Nama lain pertama ialah surah Al-Fatihah, diberikan nama yaitu Fatihatul Kitab, yang artinya adalah surah pembuka Alkitab. Dinamakan Fatihatul Kitab karena surah ini diletakkan pada permulaan, maka ia merupakan kunci pembuka seluruh pokok masalah yang ada di dalam Al-Quran. Itulah sebabnya mengapa Al-Quran itu dinamakan dengan surah Al-Fatihah, karena memang surah Al-Fatihah menjadi pembuka setiap pokok-pokok ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Selanjutnya itu As-Salat. Surah ini merupakan doa yang lengkap serta sempurna dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam salat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, La salata liman lam yaqra'a bi Fatihatil Kitab, yang artinya tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatil Kitab. Ini terdapat di dalam Al-Bukhari nomor hadis 756. Selanjutnya di dalam hadis Abu Daud dari Abu Hurairah, yakni Rasulullah memerintahkan supaya aku memberitahukan orang-orang bahwa tidak ada salat tanpa membaca Al-Fatihah, yakni bacalah selalu surah Al-Fatihah dan bersamanya beberapa bagian Al-Quranul Karim. Kitabus Salat bab mantarokal qiraatil fi salatihi. Di dalam hadis Ibnu Majah ada riwayat dari Hazrat Abu Sa'id Al-Khudri, yakni orang yang di setiap rakaat salatnya tidak membaca Alhamdulillah atau surah Al-Fatihah dan satu surah lain, itu bukanlah salat, dan ketentuan ini berlaku untuk salat fardu dan salat lainnya. Ibnu Majah Kitabus Salat bab bacaan di belakang imam. Bagaimana dijelaskan di dalam nama lain ini bahwa ketika sholat hendaknya kita membaca Al-Fatihah, baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah. Dan ini terdapat di dalam kitab Ibnu Majah bab Kitabus Sholat bab bacaan di belakang imam. Bagaimana di belakang imam juga para makmum harus membaca surah Al-Fatihah. Selanjutnya nama lain dari Al-Fatihah adalah Alham atau puji-pujian. Surah ini menjelaskan tujuan agung penciptaan manusia dan mengajarkan bahwa hubungan Allah Ta'ala dengan manusia adalah hubungan berdasarkan kemurahan atau rahmaniyat dan kasih sayang atau rahimiyat. Selanjutnya yaitu Ummul Quran atau induk Al-Quran. Surah ini merupakan intisari seluruh Al-Quran dengan ringkas mengemukakan semua pengetahuan yang menyangkut perkembangan akhlak dan ruhani manusia. Selanjutnya Al-Quranul Azim atau Al-Quran yang agung. Meskipun surah ini dikenal sebagai Ummul Kitab dan Ummul Quran, namun tetap merupakan bagian dari kitab suci dan bukan terpisah darinya. Bagaimana surah Al-Fatihah ini dijelaskan dari Al-Quran yang agung atau Al-Quranul Azim. Nama lain dari Al-Quranul Azim itu bahwa surah Al-Fatihah ini tidak terpisah dari Al-Quran. Tidak terpisah, jadi tetap pembahasannya itu satu pokok pembahasan dengan surah-surah yang setelah surah Al-Fatihah ini masih berlanjut. Yang selanjutnya yang keenam yaitu As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. 7 ayat pendek surah ini sungguh memenuhi segala keperluan rohani manusia. Nama tersebut berarti pula bahwa surah ini harus diulang-ulang dalam tiap-tiap rakaat salat. Bagaimana tadi di atas telah dijelaskan bahwa surah Al-Fatihah ini setiap salat, setiap rakaat salat harus dibaca. Sesuatu yang harus kita jalankan apalagi ketika kita di dalam bulan suci Ramadan. Tadi sudah saya jelaskan untuk pilar-pilar atau ketentuan-ketentuan cara untuk berdoa. Selanjutnya yaitu Asyifa atau penyembuh. Surah ini memberi pengobatan terhadap keraguan yang bisa timbul dalam hati manusia. Selanjutnya Ar-Ruqyah atau ajimat atau mantra. Surah ini berarti bahwa bukan hanya doa untuk menghindarkan penyakit, tetapi juga memberi pelindungan terhadap syaitan dan pengikut-pengikutnya, dan juga menguatkan hati manusia untuk melawan mereka. Bagaimana dalam nama lain surah Al-Fatihah ini yaitu Al-Ruqyah, bagaimana dijelaskan bahwa
setiap membaca surah Al-Fatihah ini maka kita akan diberikan perlindungan dari syaitan dan para pengikut-pengikutnya, dan juga menguatkan hati kita untuk melawan mereka. Selanjutnya yaitu Al-Kanz atau khazanah. Mengandung arti bahwa surah ini merupakan satu khazanah ilmu yang tiada habis-habisnya. Bagaimana Hazrat Masih Maud salam menuliskan tafsir surah Al-Fatihah ini sangat panjang. Jadi bagaimana khazanah-khazanah dari surah Al-Fatihah ini tidak akan pernah ada habisnya, tidak akan ada tidak akan pernah ada putusnya. Jadi terus berlanjut khazanah-khazanah surah Al-Fatihah ini. Bagaimana ketika kita ingin menyampaikan atau kita ingin mengetahui khazanah-khazanah surah Al-Fatihah ini, maka bacalah surah tafsir Hazrat Masih Maud salam agar kita bisa mengetahui apa saja hakikat dari surah Al-Fatihah ini, bagaimana surah Al-Fatihah ini menjadi pengobat jasmani, bagaimana menjadi obat untuk rohani kita yang sedang sakit, hati kita yang sedang sakit, itu menjadi pengobat, ataupun tadi nama lain dari surah Al-Fatihah yaitu asyifa. Surah Al-Fatihah telah dinubuatkan dalam perjanjian baru. Nama yang terkenal dari surah ini adalah Al-Fatihah. Sangat menarik untuk diperhatikan bahwa nama itu juga yang tercantum dalam nubuatan perjanjian baru. Bagaimana sebelum Al-Quran diturunkan kepada Hazrat Rasulullah SAW, perjanjian baru telah menubuatkan bahwa ada sebuah kitab kecil yang dinamakan Fatihah. Itu nanti ini saya bacakan. Bagaimana nubuatan ini menjadi kenyataan di zaman Hazrat Rasulullah SAW. Adapun nubuatannya ialah, maka aku tampak seorang malaikat lain yang gagah turun dari langit, dan di tangannya ada sebuah kitab kecil yang terbuka. Maka kaki kanannya berpijak di laut dan kaki kirinya di darat. Ini nubuatan ini terdapat di dalam kitab Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 2. Yang mana di dalam bahasa Ibrani untuk kata terbuka ada fatoah yang sama dengan kata bahasa Arab yaitu Fatihah. Selanjutnya masih ada lagi, dan tatkala ia malaikat berteriak, ketujuh guru pun membunyikan bunyinya masing-masing. Masih terdapat di dalam kitab Wahyu pasal 10 ayat 3. Yang dimaksud dengan tujuh guru atau tujuh gemuruh itu adalah mengisyaratkan kepada tujuh ayat surah Al-Fatihah. Bagaimana kitab-kitab terdahulu juga telah menjelaskan bahwa berkenaan surah Al-Fatihah ini, keunggulan surah Al-Fatihah ini juga telah dijelaskan bagaimana diumpamakan 7 ayat surah Al-Fatihah ini seperti 7 gemuruh. Bagaimana ini menjadi pembelajaran lah bagi kita semua. Selanjutnya, Hazrat Masih Maud salam bersabda, alasan mengapa aku memilih ilustrasi ini ialah karena dalam salah satu kasyaf aku melihat surah Al-Fatihah dituliskan pada selembar kertas dengan sangat indah dan menarik hati. Dan aku melihat kertas ini bertabur mawar merah halus yang tidak terbilang banyaknya. Ketika aku menilawatkan ayat-ayat dari surah itu, bunga-bunga mawar itu terbang ke udara dan mengeluarkan suara yang indah. Bunga-bunga mawar itu amat besar, halus, segar, harum, dan indah, di mana ketika bunga-bunga itu melayang ke atas, maka hati dan kepalaku terasa diharumkan, sehingga aku merasa luluh dan menjauh dari dunia beserta isinya. Bagaimana Hazrat Masih Maud salam mendapat ru'yah berkenaan dengan surah Al-Fatihah ini diumpamakan dengan bunga mawar. Selanjutnya, berdasarkan kasyaf tersebut, aku di sini adalah Hazrat Masih Maud salam, aku menyimpulkan bahwa mawar ada kaitan keruhanian dengan Al-Fatihah, sehingga aku memilih sebagai bahan ilustrasi. Di awal aku akan mengemukakan sebagai ilustrasi tentang keajaiban internal dan eksternal yang ditemukan di dalam bunga mawar, untuk kemudian dibandingkan dengan keindahan keajaiban internal dan eksternal surah Al-Fatihah, sehingga sifat-sifat bunga mawar yang tidak mungkin ditiru itu nyatanya ada dalam surah Al-Fatihah dalam kadar yang lebih tinggi. Bagaimana Hazrat Masih Maud menjelaskan bahwa keindahan dari surah Al-Fatihah itu diumpamakan bagaimana keindahan sekuntum bunga mawar gitu. Bagaimana kehalusannya, bagaimana keindahan bunga mawar itu tidak diumpamakan sebagai Al-Fatihah yang tidak ada tandingannya. Selanjutnya, salah satu ciri kerohanian daripada surah Al-Fatihah adalah di mana jika seseorang melafazkan dalam sholat dengan penuh perhatian dan menegakkan ajarannya di dalam kalbunya sendiri, serta beriman atas kebenarannya, maka kalbunya akan mengalami pencerahan, kemampuan berpikir yang bersangkutan akan berkembang, dan kegelapan manusiawi akan tersingkir, sehingga ia mulai menikmati pengalaman keberkatan dari sumber segala rahmat. Ia akan merasa diliputi nur keridhaan ilahi, dan maju ke tahapan terhormat, di mana ia bisa berbicara dengan Tuhannya melalui kasyaf dan wahyu yang benar.
Ia akan memasuki lingkungan mereka yang dekat dengan Tuhan, di mana ia menikmati keajaiban ilham dan pengabulan doa, menerima bantuan ilahi serta dikabulkannya hal-hal yang tersembunyi, satu hal yang tidak terdapat pada manusia awam. Bagaimana ketika surah Al-Fatihah ini telah meresap ke dalam hati kita, telah menjadi bagian dari hidup kita, kita akan menuju satu tingkatan, yaitu akan bisa bermukalama atau bermukhatabah dengan Allah Ta'ala. Bagaimana kita bisa bercakap-cakap dan berbincang-bincang dengan Allah Ta'ala melalui kasyaf. Bagaimana surah Al-Fatihah ini begitu tinggi derajatnya ketika kita mampu menjadikan surah Al-Fatihah itu menjadi bagian dari kita. Kerendahan hati saat sholat. Jadi bagaimana Hazrat Masih Maud Salam bersabda bahwa salah satu arti Al-Fatihah adalah menaklukkan. Ia membuktikan seorang menjadi beriman atau ingkar. Dengan kata-kata lain, ia membedakan antara yang dua tersebut. Ia membukakan hati dan memberikan pengertian. Itulah sebabnya surah Al-Fatihah harus dibaca begitu sering, dan seorang harus menghayati doa ini dengan khusyuk. Dia menjadikan seorang betul-betul seperti seorang pengemis dan sangat membutuhkan. Bagaimana Hazrat Masih Maud Salam memberikan nasihat kepada kita untuk sering-sering membaca surah Al-Fatihah ini. Bagaimana beliau mengumpamakan kita sebagai hamba Allah Ta'ala seumpama seorang pengemis yang meminta-minta kepada Allah Ta'ala untuk begitu sering merintih dengan suara yang sangat rendah. Bagaimana seorang pengemis ketika dia meminta kepada seseorang, Tuhan berikan saya uang, berikan saya uang, berikan saya uang. Dia tidak akan menggunakan nada suara yang tinggi. Bagaimana ini akan menjadi sesuatu yang patut kita contoh, patut kita amalkan dalam bulan suci Ramadan ini untuk terus bisa mempelajari surah Al-Fatihah. Bagaimana tafsir-tafsir surah Al-Fatihah sudah ada di dalam Al-Quran yang dengan tafsir singkat tersebut. Jadi kita bisa mempelajari, apalagi terutama dalam bulan suci Ramadan ini, bagaimana kemampuan kita dalam mengambil hikmah dari surah Al-Fatihah ini untuk bisa terus belajar dan terus bisa mengembangkan potensi diri agar bisa, bagaimana tadi disebutkan, untuk mendapatkan kasyaf kepada Allah Ta'ala, mensucikan hati kita, bagaimana membersihkan hati kita. Semoga Allah Ta'ala selalu melimpahkan karunia dan taufik untuk kita semua. Semoga kita diberikan kesehatan untuk terus beribadah kepada Allah Ta'ala, terutama dalam bulan suci Ramadan ini. Banyak-banyak berzikir, banyak-banyak membaca surah Al-Fatihah, bagaimana ini akan menjadi suatu batu loncatan untuk bulan suci Ramadan selanjutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. रोशनी का सफर, रोशनी का सफर।